Selamat sore, suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Oke. Saya coba screenshot dulu ya. ID ID Zoom-nya dikasih tahun dan 3 nomor NIM ya, biar gampang dilacak. Saya screenshot. Ya, kita lanjutkan ya. Kalau saya tidak salah, terakhir saya sampai pada model hubungan antara arus, kecepatan, dan kepadatan. Jadi variabel dasar dari arus itu ada Q, ada mu S, dan ada K. Ini ketika kita mengumpulkan data di ruas itu terkait dengan data tersebut, maka ada hubungan yang bisa digeneralisasi begitu. Nah, ada model yang dikembangkan oleh beberapa ahli lalu lintas. Di antaranya adalah Greenfield dan Greenberg gitu ya. Selain ini juga ada beberapa sebenarnya ya. Nah, kita lihat yang Greenfield dan Greenberg ini ya. Coba kita lihat. Nah, model yang dikembangkan ini tentu berawal dari pengumpulan data di lapangan gitu ya. Nah, kemudian ketika mengumpulkan data di lapangan, Greenfield maupun Greenberg ini mengamati data rata-rata kecepatan ruang dan kepadatan. Nah, setelah dia mengumpulkan data, kemudian data itu diplot di grafik hubungan antara mu S dan K, begitu, mu S sebagai Y dan K-nya sebagai X gitu ya. Nah, Greenfield melihat bahwa sebaran data antara K dan mu S itu kalau di duga model persamaannya, dia mengatakan bahwa hubungannya adalah linear gitu ya. Sementara model Greenberg mengatakan bahwa hubungannya logaritmik gitu ya. Nah, model Greenfield maupun Greenberg ini nanti ada
ada yang apa ya, eh, ini bukan salah dan benar gitu ya, ini hanya masalah fitting terhadap sebaran gitu ya. Jadi nanti ada kondisi yang model Greenberg itu lebih fit gitu ya, lebih cocok gitu ya. Dan juga kondisi di mana model Grizzly yang lebih cocok. Ya. Karena kita melihat sebaran data yang didapat dari lapangan. Nah, pengembangan model ini nanti digunakan untuk memprediksi kapasitas dari ruas gitu ya. Jadi ketika kita mengumpulkan data kecepatan rata-rata ruang di US dan K, eh, nanti kita bisa merediksi berapa kapasitas dari ruas jalan itu. Ya. Nah, model yang dianalisis oleh Vincent maupun Greenberg seperti ini. Jadi um, dia ada kecepatan rata-rata ruang dan ada kepadatan, gitu ya. Nah, ketika diplotkan di grafik data-data itu, Greenberg mengatakan bahwa ini yang fit dengan model linear ini, gitu ya. Ada model samaan garis, gitu ya. Nah, garis ini memotong sumbu US dan memotong sumbu K, gitu ya. Nanti apa titik potong itu kondisinya, gitu ya. Sementara Gilbert melihat bahwa datanya logaritmik, gitu ya, seperti lengkung ini. Nah, lengkung ini tidak memotong sumbu Y atau tidak memotong US, gitu ya. Dia hanya simetrik situ. Sementara persamaannya nanti akan memotong sumbu X yang mewakili K ini kepadatan di titik tertentu. Nah, titik itu nanti apa, gitu ya. Kemudian dari sebaran ini dan asumsi persamaan garisnya tadi, kemudian dia juga mengembangkan untuk hubungan antara kecepatan dan I, gitu ya, diturunkan dari yang persamaan ini sebenarnya, dan hubungan antara K sama dengan I per mu S itu, atau I sama dengan K kali mu S itu. Kemudian juga hubungan antara K dengan I. Nah, hubungannya K dengan US model Green model Greenberg ini garis ini, garis titik ini. Jadi dia memotong sumbu US, sumbu Y-nya di nilai UF, gitu ya, dan memotong sumbu X yang mewakili K itu di KJ. Maksudnya apa? Maksudnya ketika tidak ada kendaraan yang lain, artinya ada satu kendaraan yang berjalan, maka kendaraan itu bisa berjalan kecepatan yang paling tinggi, gitu ya. Yang membatasi adalah kondisi jalan, gitu ya, kondisi kekerasan maupun kondisi geometriknya. Nah, ini adalah kecepatan tertinggi ketika tidak ada kendaraan yang lain. Nah, ketika ada kendaraan yang lain, tentu dia harus mempertimbangkan posisi dia terhadap kendaraan yang lain, sehingga mau tidak mau dia harus mengatur kecepatan, gitu ya. Dan ketika kendaraan yang lain itu semakin banyak, maka kecepatannya akan semakin turun sampai satu titik nanti tidak bergerak sama sekali. Atau kondisi di mana jam atau macet total, gitu ya, tidak bergerak. Nah, angka yang di sini yang titik potong dengan sebentar, sebentar, sebentar ya.
Bueno, ahí, lo que quieran hacer. Oke, lanjut ya. Jadi eh, ketika tidak ada kendaraan yang lain, maka kecepatan tinggi yang bisa dicapai oleh kendaraan itu atau pelaku perjalanan itu, nah, kecepatan tinggi ini disebut sebagai kecepatan arus bebas. Semakin banyak kendaraan, maka dia harus menyelesaikan dengan kendaraan yang lain. Nanti kecepatan rata-ratanya akan turun sampai satu titik, dia traffic jam begitu ya, tidak bisa bergerak. Itu kecepatan rata-ratanya nol. Nah, kondisi ini yang disebut dengan kondisi jam begitu ya. Nah, nilai kepadatan maksimumnya disebut dengan KC. Nah, kondisi ketika tidak ada kendaraan yang lain, dia jalan sendiri, maka kecepatan tertingginya disebut dengan mu F. Nah, sementara model Greenberg, kurvanya seperti ini. Ya, dia logaritmik, yang memotong sumbu X di KJ ini. Jadi dia bisa memperkirakan juga kondisi di mana tidak bergerak sama sekali atau mu-nya nol gitu ya. Tapi dia tidak bisa menebak ketika kendaraan berjalan sendiri, mu F-nya itu berapa begitu ya. Nah, kalau Anda lihat sebaran titiknya ini sebenarnya gitu ya, maka model Greenfield itu uh, dia garisnya itu lebih mendekati untuk titik-titik dengan kepadatan rendah. Sementara yang model Greenberg ini titik-titiknya itu lebih fit pada kepadatan sedang dan tinggi begitu ya. Nah, artinya pada kondisi kepadatan yang sedang dan tinggi ini model Greenberg itu lebih lebih fit begitu, lebih pas dengan sebarannya. Tapi kalau yang model Greenberg ini lebih cocok yang apa namanya ya, kondisi di mana kondisi di mana kepadatannya rendah, betul. Kira-kira gitu. Nah, artinya memang dua model ini tidak bisa memplot dengan pas di semua kondisi, kira-kira begitu ya. Oke. Nah, titik itu diplot di antara kecepatan dan arus, di mana arus dihitung berdasarkan nilai K dikali dengan nilai mu S begitu ya. Ini juga sama begitu. Kondisinya seperti itu. Kemudian kalau diplot antara K dengan Q sama nanti dia akan bisa menebak nilai Qmax gitu ya. Jadi nilai Qmax ini bisa ditebak dari hubungan antara K dan Q maupun antara mu S dan Q begitu. Nah, kita lihat formulasinya. Kita lihat kalau kita menggunakan persamaan, kemudian mencoba menyusun persamaan itu dalam arti
aritmatika gitu ya. Nah, kalau Anda lihat modelnya Greenfield dulu yang lebih sederhana ya. Nah, kalau dia punya kurva begini, tadi ini adalah KJ, begitu ya, adalah KJ. Sementara ini adalah mu F, gitu ya. Nah, kalau Anda punya garis, maka persamaan garis ini ini akan menjadi konstanta begitu, sementara kemiringannya ini menjadi koefisien, gitu ya. Nah, konstantanya ini adalah mu F, gitu ya. Makanya jadi konstanta, itu titik ini. Sementara kemiringannya ini adalah mu F per K. Negatif. Karena miringnya ke sini. Kalau miringnya ke sana positif, gitu ya. Maka persamaan garisnya menjadi ini. mu S, ini kan mu S ya. Dan ini K, gitu ya. Maka mu S akan sama dengan mu F dikurangi mu F per KJ. Ini mu F, ini KJ, gitu ya. Mu F per KJ dikurangi K. Dikalikan K, sorry. Maka ini adalah konstanta, ini adalah koefisien. Itu ya. Nah, berikutnya lagi hubungan antara arus dan kepadatan, gitu ya. Kita sudah punya hubungan awal ini, K akan sama dengan I dibagi dengan mu S. Kita tahu mu S-nya ini. Maka kalau kita ubah persamaan ini adalah mu S akan sama dengan I per K, gitu ya. Nah, Toki akan sama dengan K dikalikan mu S. I akan sama dengan mu F dikalikan K dikurangi mu F dibagi KJ kalikan K dikalikan K, begitu ya. Karena ini dikalikan K, gitu ya. I akan sama dengan K kali mu S. Maka persamaannya menjadi ini. Jadi persamaan kuadrat, gitu ya. Jadi hubungan antara I dan K jadi persamaan kuadrat. Antara arus dan kecepatan, karena kecepatan dengan arus, kita punya hubungan yang pertama ini. Yang lainnya Halo? Suara saya masih terdengar? masih Pak. Oke. Ada mu S-nya ini, begitu ya. K, Anda tinggal ganti dengan ini. Gitu ya. Ganti dengan, gitu ya. Maka dari persamaan itu, bisa diubah menjadi mu S. Kalau ini dikuadratkan begitu ya, dikalikan mu S, maka sisi yang kanan juga dikalikan dengan mu S, gitu ya. Sehingga mu S-nya ini jadi hilang di sini, gitu ya. Jadi ini persamaannya. Kemudian kita ubah dalam I, gitu ya. Dalam I, maka I akan sama dengan KJ per mu F dikalikan dengan mu F kali mu S dikurangi mu S kuadrat, gitu ya. Kalau ini kita sederhanakan menjadi persamaannya seperti ini. Jadi ini persamaan yang ketiga, ini persamaan yang kedua, persamaan yang pertama.
Pertama, hubungan antara mu S dengan K. Yang kedua adalah hubungan antara Q dengan K. Dan persamaan yang ketiga adalah Q dengan mu S. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kita lihat sekarang kondisi ekstrim begitu ya. Kita kan mau menebak kapasitas. Kapasitas adalah nilai Q yang paling maksimum. Dan nilai Q yang maksimum nanti bisa dilihat dari nilai persamaan dari sini maupun dari sini gitu ya. Ketika Anda ketemu dengan persamaan kuadrat begitu, Anda ketemu dengan persamaan kuadrat, maka mencari nilai maksimumnya atau mencari nilai-nilai optimum di titik balik itu, Anda tinggal menurunkan persamaan kuadrat itu dalam turunan pertama begitu ya. Kalau Anda dulu belajar integral diferensial, jadi mendiferensiasi persamaan kuadrat, kemudian hasil diferensiasinya itu sama dengan nol, itu adalah kondisi di titik balik itu begitu ya. Nah, turunan pertama dari persamaan ini Q dan US ini, jadi Q diturunkan terhadap S, hasilnya adalah KJ dikurangi KJ min mu F kali mu S ini. Nah, ini sama dengan nol, itu adalah kondisi di daerah titik baliknya itu. Maka persamaan itu kita sederhanakan menjadi KJ akan sama dengan 2 KJ dibagi mu F kali mu S begitu ya. Sehingga mu S akan sama dengan setengah mu F. Jadi kalau Anda lihat tadi grafiknya kan begini ya, gitu ya. Nah, titik baliknya ini adalah kondisi di mana mu S-nya sama dengan setengah mu F. Kalau ini mu F begitu. Maka nilai mu S yang di titik baliknya ini adalah ketika nilainya sama dengan setengah mu F yang ini. Jadi kapasitas akan terjadi pada kondisi kecepatan rata-rata ruang sama dengan setengah mu F. Itu ya, dari sini yang mau ditanyakan. Oke, lanjut. Kemudian hubungan antara Q dengan K begitu ya. Kita turunkan persamaan ini ke turunan pertama terhadap K gitu ya. Maka nilainya adalah mu F. Ini nilainya menjadi mu F dikurangi 2 mu F dibagi KC. Nilainya sama dengan 0. Kondisi ekstrim tadi ya. Maka mu F akan sama dengan 2 mu F per KC kali K. Atau K-nya akan sama dengan setengah KC. Kalau Anda lihat persamaannya atau kurvanya Greenfield, maka Kimaxnya ini, kalau ini Ki maksimumnya gitu ya, Kimaxnya ini akan terjadi pada kondisi di mana K-nya itu sama dengan setengah KJ. Kalau ini KJ, akan terjadi pada kondisi ini. Jadi kapasitas akan terjadi pada kondisi kepadatan setengah KJ. Nah, kita tahu Q adalah US kali K, maka Kimax ini akan terjadi pada kondisi mu O dan KO ini ya, optimum. Maka nilainya tinggal kita masukkan setengah mu F dikalikan setengah KJ atau mu F per KJ pangkat bagi 4 gitu ya. Jadi kita bisa menebak nilai kapasitas menurut modelnya Greenfield dengan mencari nilai mu F dan nilai KJ. Kalau Anda tahu nilai mu F dan nilai KJ, maka Anda bisa menghitung nilai kapasitas menurut Greenfield. Nilainya adalah mu F dikalikan KJ dibagi 4. Di sini ada pertanyaan kan? Tidak ya? Jadi dengan model Greenfield,
kita bisa menghitung kapasitas. Nilainya adalah mu F, kecepatan rata-rata arus pada kondisi, kecepatan rata-rata topang pada kondisi arus bebas, dan nilai Kj adalah kondisi kepadatan pada saat jam, pada saat tidak bisa bergerak sama sekali. Nilai itu dikalikan dibagi 4, itu adalah nilai kapasitas dari ruas itu yang menurut Greensill. Oke, sekarang kita lihat yang Greenberg. Pada saat Greenberg mengamati kurva, mengamati sebaran titik, dia mengatakan kurvanya bukan linear, kurvanya adalah logaritmik. Persamaannya adalah mu S akan sama dengan T kali ln Kj per K. C adalah konstanta, Kj adalah kondisi kepadatan pada saat dia tidak bisa bergerak sama sekali, gitu ya. Jadi persamaan dasar hubungan antara kepadatan dengan kecepatan rata-rata ruang menurut Greenberg logaritmik ini. Bentuknya tadi ya, kita lihat. Kemudian arus dan kepadatan, K adalah I dibagi mu S. Maka I adalah K kali mu S. K mu S yang di atas itu tinggal dikalikan K ya. Ini tinggal dikalikan K. Maka I akan sama dengan C kali K dan Kj per K. Ya. Sama ini dikalikan K. Sekarang kita lihat hubungan antara arus dan kecepatan menurut Greenberg. Ya. Mu S adalah C ln Kj per K. K-nya ini Anda ganti dengan sorry sebentar ya. Sorry, lanjut ya. Nah, mu S akan sama dengan C ln Kj per K. Anda ganti dengan I per mu S. Maka bentuk ini, yang bentuk ini bisa kita ubah menjadi bentuk seperti ini. Maka kita ubah persamaannya dalam Q nanti ya. Maka ln Q per mu S ini akan sama dengan ln Kj per dikurangi seperti mu S gitu ya. Sehingga kita bisa menghitung Q-nya akan sama dengan mu S dikalikan E ln Kj pangkat ln Kj dikurangi seperti per mu S. Jadi ini adalah persamaan yang ketiga, hubungan antara I dengan mu S menurut Greenberg. Ini persamaan yang kedua. Hubungan antara Q dan K.
menurut Greenberg. Jadi kita sudah punya 3 persamaan ini. Dan nanti dari persamaan arus dan kepadatan dan arus dan kecepatan sama dengan seperti yang Greenberg itu, kita turunkan. Turunan pertamanya sama dengan 0, itu adalah kondisi di bagian ekstrim tadi, bagian kritis, bagian titik balik itu. Sehingga ketika kita punya persamaan Q sama dengan CK ln KJ, nanti dicek saja di kalkulus integral diferensial itu. Bentuk seperti ini kalau kita turunkan, maka bentuknya akan menjadi dan nilainya sama dengan 0, maka C ln KJ dibagi K dikurangi C akan sama dengan 0. Sehingga ln KJ per K dan KJ per K akan sama dengan C per C, begitu ya. Atau sama dengan 1. Bentuk ini kita bisa ubah menjadi bentuk ini. Ln KJ dikurangi ln K sama dengan 1. Atau nanti ln K-nya akan sama dengan ln KJ dikurangi 1. Jadi menurut Greenberg arus maksimum akan terjadi pada kondisi di mana ln K akan sama dengan ln KJ min 1, ya. Atau pada saat K-nya itu sama dengan E pangkat ln KJ min 1. Sementara yang hubungannya antara Q dengan kecepatan itu pada saat mu-nya adalah C ln KJ per C ln KJ per K0 ini. Nah, nilai ln KJ per K sama dengan 0 ini sama dengan 1 kan. Maka dia akan terjadi pada saat kecepatan rata-rata ruangnya itu sama dengan C. Sehingga menurut Greenberg, Q maksimum akan terjadi pada kondisi mu optimum dan K optimum itu, atau nilainya adalah C dikalikan E pangkat ln KJ per kurang 1. Sehingga menurut Greenberg nanti Anda bisa menghitung kapasitas kalau Anda tahu nilai C dan Anda tahu nilai KJ. Itu ya. Kalau menurut Greenberg, ketika Anda mau menghitung kapasitas, Anda harus menghitung dulu atau menebak dulu atau memprediksi dulu nilai mu F dan KJ. Kalau di Greenberg, Anda harus menghitung dulu nilai C dan nilai KJ. Begitu ya. Sampai sini, ada yang ditanyakan? Oke. Nah, artinya begini. Ketika Anda mau melihat kapasitas satu ruas, Anda tinggal survei di lapangan, kira-kira gitu. Anda lihat kondisi dari tidak ada arus, tidak ada kendaraan sampai dia penuh. Nah, di setiap kondisi itu Anda hitung nilai kecepatan rata-rata ruangnya berapa, nilai kepadatannya berapa. Nah, dari sebaran titik itu nanti Anda bisa menghitung kalau di green sheet Anda bisa menghitung mu F dan di mu F dan KJ, sementara di Greenberg Anda bisa menghitung nilai C dan KJ, gitu ya. Tentu dengan regresi begitu ya. Nah, karena di green sheet itu persamaannya linear, maka bisa kita duga dengan regresi linear. Jadi ketika Anda punya titik-titik begitu, sebaran titik begini,
Bisa titik-titik ini tersebar begitu. Yang tadi ini adalah mu, ini adalah y. Kalau bersamanya ini ya, ini adalah x begitu. Maka titik-titik yang tersebar ini bisa diwakili oleh satu garis dugaan. Tuh, yang persamaannya menjadi y sama dengan a plus bx. A adalah ini, adalah nilai titik potong antara garis dengan sumbu y. Sementara B-nya ini adalah gradien dari garis ini. Karena bentuknya ke arah sini, maka gradien garisnya menjadi minus gitu ya kalau di sini. Nah, kalau Anda punya sebaran titik ini, berarti Anda nanti punya X dan Y begitu, jumlahnya banyak, berarti XI dan YI begitu. Maka Anda nanti bisa menghitung nilai B-nya ini berapa dengan rumus ini, rumus regresi linear ini. B-nya ini. Itu ya. Kemudian A-nya ini. Nah, kalau kita ubah sekarang ini adalah mu S begitu ya. Ini adalah mu S. Ini adalah K gitu. Nanti Anda bisa menghitung nilai ini dan nilai ini. Nah, nilai ini di persamaannya green sheet kan ini menjadi mu F. Nilai plus B ini di persamaannya green sheet kan menjadi min mu F per Hg begitu ya. Dari situ Anda bisa menghitung nilai mu F dan nilai Kg. Sehingga nanti akhirnya Anda bisa menghitung Kmax. Gitu kira-kira ya. Nah, ini contohnya begitu ya. Ada pengumpulan data seperti ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 14 data. Nah, dari 14 data ini, nanti Anda bisa menghitung mu F. Anda bisa menghitung Kc. Anda bisa menghitung C. Kalau ini green shield begitu. Kalau ini nanti adalah Greenberg. Nah, dari nilai-nilai ini nanti Anda bisa menghitung kapasitas. Kapasitas menurut green shield dan kapasitas menurut Greenberg. Nah, yang agak tricky nanti menggunakan regresi linear untuk menghitung nilai koefisien dan konstanta dari persamaan di Greenberg gitu ya. Nah, persamaan yang di Greenberg kan tidak linear. Nah, nanti Anda ubah bentuknya dulu menjadi seolah-olah linear. Jadi seolah-olah nanti bentuknya mendekati ini, Y sama dengan A plus BX ini. Gitu ya. Nanti Y-nya apa, X-nya apa gitu ya. Nanti akhirnya akan Anda dapatkan hal yang sama gitu ya. Oke, ada yang tanyakan nggak dari sini? Kalau tidak ada yang ditanyakan, tolong dikerjakan gitu ya. Nanti saya buka slot di e-learning itu pertemuan keempat. Nanti tanggal dikumpulkan sehari sebelum ini ya, sebelum kuliah berikutnya. Jadi sekitar tanggal 20 nanti saya umumkan di grup WA begitu. Nanti Anda tinggal kumpulkan di situ. Anda silakan mau kerjakan manual boleh, mau pakai komputer dengan Excel juga boleh begitu ya. Kalau pakai Excel ya kumpulkan Excelnya. Kalau pakai manual ya kumpulkan manual begitu ya. Cuman Anda mesti ingat bahwa tugas-tugas itu adalah tempat untuk berlatih ya. Dan nanti ketika Anda ujian, Anda tidak diperkenankan menggunakan komputer begitu ya. Anda harus menggunakan alat hitung biasa kalkulator gitu ya. Gitu kira-kira ya. Jadi kalau ada pertanyaan mau dikerjakan dengan cara apa ya silahkan apa saja gitu ya. Nanti dikumpulkan. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya izin dulu ya. Kita ketemu di pertemuan berikutnya. Sebelumnya saya coba screen shoot dulu ya. Kalau bisa on cam ya. Bisa screen. Oh,
Allah. Tenang dulu.